Kamis dini hari, 8 Mei, si jago merah mengamuk dan menghanguskan 2 rumah di tengah permukiman padat di Jalan Pademangan Barat, Jakarta Utara. Menurut seorang warga saat itu, bangunan yang terbakar adalah tempat kontrakan. Salah satunya dipakai untuk berjualan nasi uduk. Karena titik api berada di perkampungan padat, petugas pemadam kebakaran mengerahkan 12 mobil pemadam agar api tidak menyebar ke bangunan lain. Sekitar 1 jam, petugas berjibaku memadamkan api. Setelah api padam, petugas menemukan 2 jenazah penghuni rumah berada di dapur sudah dalam kondisi mengenaskan. Korban adalah seorang pria berusia 50 tahun dan anak perempuannya yang berusia 22 tahun. Sedangkan sang ibu dirawat di rumah sakit akibat menderita luka bakar parah. Beginilah kondisi rumah yang habis dilalap api di kawasan Pademangan, Jakarta Utara pada Kamis 8 Mei lalu. Saat ini kondisinya bisa Anda lihat sendiri bahwa banyak puing-puing sudah berserakan di tanah. Dan akibat dari peristiwa ini, ada 2 korban meninggal dunia, yaitu seorang ayah dan juga seorang anak, serta 1 orang mengalami luka bakar serius yang saat ini masih ditangani oleh pihak rumah sakit. Peristiwa tragis ini memaksa 5 keluarga mengungsi ke kantor RW setempat. Momen naas itu pun membekas di ingatan Bambang Sahili, keluarga dekat korban. Masuk, sebetulnya tadinya udah keluar bapaknya, tapi anaknya belum keluar. Jadi balik lagi ke sono, nyariin anaknya, ketemu informasi, jadi tahu jasadnya berpeluk-pelukan kayak gini. Mau berangkat kerja juga nyariin saya, cium tangan, salim, san minta masker itu. Setiap mau kerja penjaringan, mampir ke situ warung saya, minta masker dan cium tangan. Yang nggak bisa saya lupakan itu. Mungkin seumur hidup nggak bisa lupa saya. Hingga saat ini, pemicu munculnya kobaran api belum diketahui. Beragam dugaan pun mengemuka perihal pemicu kobaran api. Mulai dari korsleting yang terjadi di salah satu rumah hingga kebocoran selang regulator tabung LPG. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat Provinsi Jakarta menyebut dari awal tahun hingga bulan April 2025 telah terjadi 598 peristiwa kebakaran di Jakarta. Pada 2024, sebanyak 1.888 kasus kebakaran terjadi di wilayah Jakarta, yang artinya setiap hari terjadi hingga lebih dari 5 kebakaran sekaligus. Sepanjang 2024, kebakaran pun telah merenggut nyawa 33 orang. Hingga 23 Desember 2024, arus pendek listrik atau korsleting menjadi penyebab dari 1.148 kasus. Sisanya disebabkan oleh kebocoran selang regulator gas dan juga pembakaran sampah. Kasus kebakaran yang kerap melanda permukiman padat menjadi perhatian serius pemerintah Jakarta. Sebagai langkah antisipasinya, pemerintah Jakarta membangun ataupun membuat program Gempar, Gerakan Masyarakat Punya Apar, dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan apar di wilayah padat penduduk, dengan target tiap RT memiliki 2 apar. Sembilan Mei 2025, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengklaim dari 598 musibah kebakaran di Jakarta, 141 diantaranya bisa dipadamkan oleh alat pemadam api ringan yang dimiliki oleh masyarakat. Saya telah menandatangani instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2025 tentang gerakan punya apar. Apar itu alat pemadam api ringan. Kenapa ini dilakukan? Karena kita tahu di Jakarta ini banyak sekali daerah yang padat penduduk. Seperti di tempat ini, kemudian di Tambora, di Taman Sari dan sebagainya. Sehingga mereka punya alat peraga api ringan yang akan bisa digunakan ketika ada kebakaran. Dan saya secara pribadi berharap setiap RT itu ada 2 apar. Pramono Anung menargetkan 30.000 lebih rukun tetangga di Jakarta harus memiliki sedikitnya 2 alat pemadam api ringan. Anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan apar mencapai lebih dari 91 miliar rupiah.
Jika sudah begitu, lantas mengapa kebakaran masih saja terjadi sehingga memakan korban jiwa? Ketua RT 5 RW 6 Pademangan Barat mengakui wilayahnya telah memiliki alat pemadam api ringan tetapi saat ini sedang rusak. Sudah ada sih, satu ada ditaruh di lapangan, satu juga ada di Samsat. Cuman terkendalanya rusak itu mesin pas mau dipakai. Emang kurang maintenance sih, jadi pas mau dipakai waktu-waktu rusak. Tidak dipakai. Soalnya terakhir dipakai yang kejadian di Gang L yang di seberang sini, itu masih bisa dipakai. Memang pas lagi mau dipakai ini itu udah rusak. Kendalanya mesinnya mati. Sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat Jakarta seringkali memberikan sosialisasi bagaimana cara mencegah dan mengatasi kebakaran, terutama kepada warga yang tinggal di permukiman padat. Oke, Pak, banyak masyarakat yang masih belum mengetahui nih, Pak, tentang informasi kalau misalkan ada kebocoran pada selang ataupun pada gas LPG sampai akhirnya terjadi kebakaran. Itu apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat? Pertama pasti harus tenang dulu ya, Pak? Ya, langkah pertama adalah jangan panik. Kalau nanti kita panik, nanti kita pikiran kita buyar kemana-mana. Pasti kita takut bawahnya. Pertama jangan panik, kita harus bisa menyikapi api itu. Nah, api itu terdiri dari 3 unsur, Kak. Pertama ada bahan bakarnya, ada gasnya, ada panasnya. Ya, apabila 3 rangkai itu tercampur, maka terjadinya api. Kalau apabila terjadi kebocoran, biasanya ditandai dengan bau. Ya, bau, terus kita lihat juga mungkin ada kebocoran dari tabung gas. Jakarta memang masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Salah satunya meminimalisir bahaya kebakaran. Tata perumahan yang tidak beraturan, instalasi listrik yang sudah tua dan semerawut, serta kebiasaan warga yang terkadang teledor menjadikan kebakaran terjadi hampir setiap waktu. Peristiwa kebakaran ini sejatinya memberikan peringatan bahwa kebakaran yang terjadi di kawasan permukiman padat penduduk sebaiknya dilengkapi dengan alat mitigasi yang memadai agar tidak terjadi korban jiwa di kemudian hari. Indrayani Laksmi, Wahyu Ramadan, Jakarta.